Hidup kita berawal dari energi yang ada dalam diri kita, berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, mengalir melalui jiwa dan pikiran. Dari dalam diri kita, keluar diri kita. Begitu juga kehidupan kita ini terkreasikan. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana kabar pikiran Sobat RTD hari ini? Bagaimana perasaannya? Sudah dicek belum? Saya yakin, pasti sudah. Karena Sobat RTD sudah mulai terbiasa scanning pikiran serta perasaan, sehingga mestinya tahu seperti apa sih kondisi pikiran serta perasaannya di hari ini, atau dimulai dari pagi tadi, pertama kali akan menjalani hari. Itu pasti juga sudah scanning seperti apa pikiran serta perasaannya. Oke, saya yakin Sobat RD akan menjadi lebih sadar, waras, atau minimal tenang. Bukan ya, atau maksimal bisa tenang. Walaupun ada badai katanya sih di pikiran serta perasaannya. Nggak apa-apa, karena memang begitulah yang terjadi dengan diri kita, dan begitu juga pikiran serta perasaan itu bekerja begitu. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai harus belajar ilmu apa sih yang terlebih dahulu, spiritual atau supranatural. Dan menurut saya seperti apa sih keduanya begitu. Ini menurut saya ya. Saya mulai sharingnya. Dan disclaimernya, ini hanya menurut saya, pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman saya. Karena saya yakin di luar sana ada banyak Sobat RTD atau saudara-saudara sekalian yang lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya dan lebih memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menjelaskan. Sharing ini hanya berdasarkan pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi begitu. Oke, saya mulai. Menurut saya, ilmu spiritual adalah ilmu yang berhubungan, yang berfokus kepada ilmu yang mempelajari mengenai spirit. Spirit itu bukan semangat ya, tapi percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Atau dalam bahasa yang lebih sering didengar, ruh. Ruh itu adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Baru percikannya ya. Jadi baru sepercik saja yang ada di dalam diri manusia. Tapi sepercik itu sudah luar biasa bagi kita begitu. Bahkan sampai pun tidak dianjurkan untuk dipelajari, nanti bisa gila karena tidak mampu begitu. Sedangkan ilmu supernatural atau supranatural adalah ilmu yang berhubungan mengenai alam semesta dan seisinya. Mengenai alam ini berikut makhluk-makhluk yang ada di sana, di berbagai macam lapisan dimensi, serta bagaimana kita berhubungan dengan energi-energi yang ada di sana. Nah, kalau saya pribadi, saya diajarkan dicontohkan sehingga tidak sengaja juga bisa dan menjadi belajar begitu. Awalnya dari ilmu supernatural, dari supranatural. Karena orang tua saya, terutama ayah saya adalah seorang pelajar dan akhirnya menjadi seorang pendidik begitu atau trainer ilmu tenaga dalam begitu. Dulu ayah saya belajar ilmu awalnya yang saya tahu itu adalah Satria Nusantara. Kemudian menjadi Walet Putih. Mungkin dulu pernah juga ya belajar Merpati Putih begitu. Nah,
interaksi antara bapak saya itu dengan teman-temannya itu yang saya rekam sedari kecil begitu. Dan kata orang sih saya dulu punya bakat begitu. Kali ini saya nggak mau cerita detailnya soal bakat, nanti deh saya baru akan cerita. Karena saya punya bakat, jadi saya lebih mudah untuk belajar begitu. Jadi saya belajar itu ketika SD mungkin ya, atau TK atau SD gitu. Tapi tepatnya mungkin SD begitu. Saya belajar soal ilmu itu begitu, kemudian membuat energi atau tenaga dalam di dalam diri saya ini sudah bangkit sedari kecil begitu. Ditambah yang katanya tadi bakat, menjadi lebih mampu begitu belajarnya, prosesnya jadi lebih cepat begitu. Nah, itu yang dulu saya pelajari begitu. Kemudian dari situlah terbukanya secara umum orang bisa tahu bahwa saya bisa berinteraksi dengan makhluk di dimensi lain begitu ya. Dan saya akhirnya sadar bahwa itu di dimensi atau di pelajaran supernatural atau supranatural begitu. Ketika belajar tenaga dalam itu menjadikan kemampuan saya lebih teroptimalkan atau terbangkitkan begitu. Dan seringkali diajak ketika Bapak berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian menangani soal itu begitu, soal tenaga dalam, soal interaksi dengan makhluk lain begitu. Kan ada juga pengobatan ketika kesurupan, ada makhluk dimensi lain masuk menggantikan kesadaran kita begitu. Nah, saya sering diajak tuh ketika Bapak menangani kasus-kasus begitu. Kemudian lama saya belajar, akhirnya saya belajar sendiri karena diberikan atau dibukakan jalurnya oleh Bapak gitu. Tetap aja belajar ilmu bagaimana caranya berhubungan dengan makhluk lain, makhluk yang lebih tinggi lagi dimensinya atau di dimensi yang lebih jauh lagi. Terus begitu sampai pada akhirnya mungkin kira-kira tahun 2009-2010 saya baru belajar ilmu spiritual yang katanya spiritual murni. Yang masih ada sedikit, masih ada juga dasar-dasar agamanya begitu. Karena saya Muslim, itu tahapannya apa begitu ya? Tahapannya ketika belajar ilmu spiritual mengenai cahaya Tuhan begitu. Nah, saya belajar ilmu itu kemudian tidak lama begitu. Karena kebetulan ada temannya bapak saya yang sudah sangat lama tiba-tiba datang ke tempat saya dan memperkenalkan ilmu juga, ilmu spiritual juga begitu. Ya karena namanya temannya bapak dan ada di rumah, jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Kemudian saya belajar lah ilmu spiritual itu. Baru setelah itu yang saya perdalam ilmu yang datang dari om ini gitu. Dari temannya bapak, dari sahabatnya bapak ini gitu. Itu saya pelajari terus dan namanya ilmu energi spiritual Nusantara. Saya jadi punya banyak interaksi dengan dimensi yang lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya yang awalnya belajarnya ke sana, akhirnya kembali ke sini. Kembali ke dalam diri. Nggak jauh-jauh, tapi ya ke sini lagi begitu. Di dalam diri lagi belajarnya begitu. Nah, akhirnya saya jadi tahu bahwa pengalaman saya, pelajaran saya dahulu ketika kecil sampai di tahun 2009 atau 2010 itu bukan tidak ada artinya, ada artinya. Memudahkan saya karena saya punya banyak referensi atau pengalaman pribadi ketika saya berhubungan dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri gitu. Jadi kalau dulu energi yang saya pergunakan itu energi dari pusat-pusat energi, atau pusat energi itu istilah yang ada di ilmu energi spiritual Nusantara untuk yang mengacu pada bagian yang disebut sebagai cakra atau pusat energi gitu. Kalau bahasa Sanskritnya cakra atau mandala begitu. Tapi kami menyebutnya sebagai pusen atau pusat energi gitu.
Nah, Pusen ini kan sudah dibangkitkan dari dulu begitu. Mungkin khususnya tenaga dalam itu mungkin di Pusen solar plexus atau di bawah pusar begitu, itu sudah dibangkitkan. Jadi lebih mudah mungkin ya, lebih banyak referensinya, lebih tahu pengalamannya begitu. Jadi ketika sudah diaktifkan bagian sampai ke percikan cahaya Tuhan, navigator muncul atau kesadaran Tuhan itu aktif dan muncullah yang disebut sebagai navigator begitu. Itu jadi referensinya jadi lebih banyak ketika berinteraksi dengan dia begitu, dengan si navigator ini begitu. Dan ilmu-ilmu yang dulu saya anggap sebagai supernatural ini bukan tidak termanfaatkan, tapi termanfaatkan juga. Walaupun saya sudah lupa, tapi karena sudah pernah melakukan itu, sekarang jadi lebih mudah kalau belajar kembali begitu. Tapi sama navigator tidak diarahkan ke sana, yang spiritual murni. Kalau dulu kemampuan yang saya manfaatkan itu, tadi saya bilang dari pusen-pusen yang ada, sekarang juga dari situ juga. Tapi, ada tapinya, dengan bantuan atau dengan supervisi dari navigator, dari kesadaran Tuhan di dalam diri ini. Itu menjadi sangat berbeda begitu. Mungkin kalau dulu kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, seringkali kita minta bantuan dari makhluk dimensi lain ya. Katanya sih, kalau dari dimensi bawah, itu akan mempengaruhi iman kita. Tapi kalau dari dimensi tinggi, atau bahkan angel atau malaikat, itu bisa menambah keimanan kita gitu. Oke, karena saya juga bukan ahli agama, saya nggak bisa membahasnya secara detail begitu. Nah, kalau sekarang yang kita manfaatkan atau yang saya manfaatkan hanya si navigator saja. Sebelum ada apa-apa, saya tanya sama dia. Kalau ada ACC, berarti tersedia juga energi yang bisa digunakan begitu. Dan tinggal di-manage begitu. Dan cara memanage energinya juga ya dari dia juga begitu. Jadi, ketika bisa memilih akan belajar mana, spiritual atau supernatural, ketika bisa memilih ya, ketika ada pilihannya, ya belajar spiritual dulu, supaya percikan cahaya Tuhan di dalam diri aktif. Baru kemudian lebih enak belajar supranatural atau supernatural, karena yang mensupervisi langsung adalah si navigator begitu. Saya katakan jika ada pilihannya atau jika bisa memilih, mana yang terbaik, belajar spiritual dulu. Tapi jika tidak ada pilihannya, ya hadapi saja apa yang sedang Sobat RTD sekalian hadapi. Kalau itu tersaji hanya ilmu spiritual, ya sudah pelajari. Kalau yang tersaji hanya ilmu supernatural atau supranatural, ya sudah pelajari saja. Karena yang tersaji saat ini adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan untuk saat ini, yaitu juga. Atau tidak dipelajari nanti saja jika pilihannya yang datang itu adalah yang tersaji di depan itu yang bisa dipelajari adalah ilmu supernatural atau supranatural. Ya sudah pelajari. Tapi kalau nggak mau, ya sudah bersabarlah. Sampai nanti datang kesempatan untuk belajar ilmu spiritualnya datang. Sehingga bisa dipelajari. Tetaplah dirawat asanya, semangatnya untuk menunggu saat itu tiba. Gitu. Karena cepat atau lambat tergantung kita sendiri. Kalau kita percaya, akhirnya bisa kita imani, maka akan lebih cepat terjadi. Dan segala aktivitas kita sebetulnya adalah doa yang tidak kita sadari. Siapa tahu dengan memupuk asa, dengan memupuk keyakinan, kemudian dengan mencari kesana sini, ilmu spiritual yang benar yang membawa Sobat RTD langsung ke percikan cahaya Tuhan di dalam diri akan datang. Gitu. Ya silahkan saja. Dan doanya dalam aktivitas itu pasti akan membawa ke sana. Gitu. Yang paling tepat, yang paling bisa didapat atau yang paling ideal ya kondisi yang ada saat ini. Gitu. Tapi kalau yang paling ideal dari teorinya adalah belajar spiritual dulu. Kenal dulu dengan navigator, baru belajar yang lain. Kalau bisa masuk, dapatkan kondisi yang paling ideal. Kalau bisa ya. Dan
pastinya semua yang didapat, yang terjadi adalah sesuai dengan kelayakannya kita masing-masing. Kelayakan dari karma, dari apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Kalau itu sudah karmanya sudah matang dan berbuah, maka buahnya itu akan berbentuk sebuah kondisi atau kejadian yang kita inginkan dan terjadi saat ini. Kalau karmanya sudah matang, kalau kelayakannya sudah ada, pastilah ilmunya akan datang. Pastilah gurunya akan datang memberikan ilmunya. Gitu. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Mungkin ada banyak yang belum saya bahas ya. Kalau ingin bahasan yang lebih detail, lebih banyak lagi, tolong please komen di bawah bagaimana pendapat Anda, atau ingin sharing saya lebih detail di soal apa, di tema yang apa, tulis di kolom komentar. Beri saya masukan dan saran. Pasti akan ada banyak kesalahan dari saya pribadi begitu. Gitu aja. Jangan lupa please like, comment, kemudian subscribe dan share video-video saya. Dan saya doakan Sobat RTD selalu dalam kondisi yang rileks, tenang, bisa memancarkan kedamaian pada dirinya sendiri, pada fisiknya sendiri, dan kemudian ke sekitarnya. Sehingga alam semesta ini akan dipenuhi dengan pancaran energi kedamaian dari Sobat RTD semua. Gitu aja. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Semua tampak ada di sana. Entah pikiran, entah hiruk pikuknya dunia, entah apa lagi yang ada di sana. Tapi sebenarnya semua harusnya kita kembalikan ke dalam diri. Seperti air mengalir, dia mengalir dari diri kita dan kembali pada diri kita. Seperti aliran air ini. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.